Hai hai hai, selamat datang di Removie. Buat yang baru nonton, salam kenal ya. I'm a Hero, film yang diadaptasi dari sebuah komik manga bergenre horor karya Kengo Hanazawa, yang diangkat menjadi film live action oleh sutradara Shinosuke Sato yang dirilis pada tahun 2016. Masuk ke awal cerita, dimulai dari munculnya sebuah berita aneh di TV yang menyampaikan bahwa ada seekor anjing yang menggigit wanita berumur 45 tahun di jalan Hiroshima. Tapi kemudian berita itu langsung diralat karena berita sebenarnya wanita itulah yang menggigit anjing tersebut. Hideo tidak terlalu menanggapi berita tersebut karena sedang fokus menggambar manga. Hideo sendiri bekerja sebagai asisten manga. Malam harinya, Hideo pulang ke rumah yang dia tinggali bersama pacarnya yang bernama Teiko. Teiko terlihat cuek terhadap Hideo dan menganggap Hideo tidak berguna. Hideo tampak putus asa. 15 tahun yang lalu, Hideo sempat mendapatkan penghargaan sebagai pendatang baru. Tetapi semakin kesini, mimpinya semakin redup. Hideo mempunyai surat izin senjata api yang dia simpan. Ketika Hideo sedang berkaca, dia disindir oleh Teiko untuk bekerja dan berusaha. Hideo pun terus mencoba menunjukkan komik buatannya dan selalu ditolak. Itulah yang membuat Teiko marah kepada Hideo dan mengusir Hideo dari rumah. Tak lama kemudian, Teiko menghubungi Hideo untuk meminta maaf. Hideo pun merasa senang dan langsung kembali ke rumah. Begitu sampai di rumah, Teiko tidak membukakan pintu, dan Teiko bersikap aneh. Hideo mengira Teiko sakit, tapi ternyata Teiko sudah terinfeksi dan Teiko berubah menjadi zombie. Kemudian terjadilah pertarungan UFC, dan ketika pacarnya mau menggigit, Hideo menghalanginya dengan pintu kayu, sampai gigi pacarnya rontok. Hideo pun terkena gigitan, tetapi tidak terinfeksi. Akhirnya, pacarnya mati dengan tidak sengaja karena tertusuk piala Hideo. Dia pun kembali ke kantornya bekerja, tetapi semua temannya sudah terinfeksi. Dia keluar berlari, melihat kondisi jalanan di kota dan sekitarnya menjadi kacau akibat infeksi tersebut. Di tengah perjalanannya, Hideo bertemu dengan Hiromi Hayakari yang sama-sama ingin melarikan diri. Hideo, Hiromi, dan satu orang pria lagi menaiki taksi. Di dalam taksi, Hiromi dan Hideo melihat berita di TV, dan ternyata semuanya sudah terinfeksi. Tak berapa lama, pria yang satu taksi dengan mereka mempunyai gejala yang sama dengan gejala virus tersebut, yaitu gejala seperti flu dan ditandai dengan munculnya lebam. Dan terjadilah keributan di dalam taksi, kemudian terjadilah kecelakaan beruntun. Tetapi Hideo dan Hiromi selamat. Ketika mereka keluar dari taksi, Hiromi mendapatkan broadcast yang berisi tentang virus tersebut. Virus tersebut bernama ZKN. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk melarikan diri ke gunung. Mereka berjalan ke hutan dan beristirahat di sebuah kuil. Ketika beristirahat, Hideo melihat di leher Hiromi terdapat bekas luka gigitan. Tetapi luka itu sudah berlalu 2 hari dan tidak mengubahnya menjadi zombie. Luka tersebut akibat gigitan bayi tetangganya yang terinfeksi. Si bayi tertular akibat ASI dari ibunya. Mendengar penjelasan Hiromi, Hideo pun menjadi luluh dan akan melindungi Hiromi untuk mendaki gunung. Di tengah perjalanan, efek dari virus itu terlihat di tubuh Hiromi. Hiromi menyuruh Hideo pergi. Ketika berlari, Hideo bertemu dengan zombie lainnya. Zombie tersebut mencoba menyerang Hideo. Tak disangka, ternyata Hiromi datang untuk membantu Hideo. Seperti mempunyai kekuatan super, Hiromi dengan mudah melumpuhkan zombie tersebut. Hiromi memang menunjukkan perubahannya menjadi zombie, tapi kesadarannya masih setengah pulih. Hanya matanya saja yang berubah. Di tengah perjalanan, Hideo melihat sebuah keranjang belanja tergeletak di tengah jalan raya. Kemudian, dia memutuskan untuk mendorong Hiromi menggunakan kereta belanja tersebut. Hideo berjalan terus menuju Fuji Royal Outlet Park. Sesudah mereka sampai di tempat tujuan, terlihat sepi dan tidak ada tanda kehidupan ataupun ZKN. Dan Hideo pun masuk ke sebuah toko pakaian untuk mencoba sebuah pakaian. Dan tiba-tiba muncul salah satu ZKN, kemudian disusul dengan yang lainnya juga.
Hideo pun sempat diserang, dan untungnya Hideo bertemu dengan segerombolan orang yang salah satunya bernama Yabu. Kemudian Hideo diajak ke atas gedung setinggi 7 meter untuk menyelamatkan diri. Tetapi sebelum ke atas, Hideo sempat menutupi mata Hiromi supaya tidak ketahuan. Hideo menggendong Hiromi ke atas. Ketika sampai di atas, ternyata banyak sekali yang berlindung di atas. Di sana Hideo bertemu dengan pemimpin kelompok itu yang bernama Iura. Iura memberikan Hideo dan Hiromi tenda, selimut, dan kebutuhan lainnya untuk bertahan. Nah, di sini kita bisa lihat ZQN atau zombie ini agak sedikit aneh, karena berbeda dengan film zombie lainnya, mereka masih ingat dengan keseharian mereka. Ada yang berbelanja, ada yang sedang naik kereta untuk pergi bekerja, dan lain-lain. Dan juga pemimpin Iura bersikap aneh, seperti hanya memanfaatkan Hideo, karena tertarik dengan senjata yang Hideo bawa. Dugaan pun benar, ketika rapat untuk berbagi tugas mengambil bahan makanan di basement, Hideo disuruh untuk menyerahkan senjatanya. Hideo pun menolaknya. Iura tak tinggal diam, ternyata dia mengancam akan menyakiti Hiromi jika dia tidak mau menyerahkan senjatanya. Yabu berusaha untuk menghalangi mereka, tapi malah Yabu yang ditodong senjata. Ketika itu, Hiromi yang sedang dipegang oleh 2 orang langsung mendorong mereka dengan kekuatannya. Disinilah kain yang menutupi mata Hiromi terbuka, dan sontak mereka mengetahui jika Hiromi sudah berubah menjadi zombie. Iura langsung menembak Hiromi tepat di kepalanya. Hideo disalahkan dan dihajar, dan senjatanya diambil oleh anggota pemimpin tersebut. Yabu menolong Hideo untuk bertemu Hiromi, dan ternyata Hiromi sedang tidur. Kemudian terjadi perdebatan antara Iura dengan anggota lainnya. Senjata Hideo yang diincar Iura diambil oleh anggota yang lain. Mereka memulai misi ke gedung makanan yang letaknya di lantai dasar parkiran, dan perselisihan terjadi lagi, karena Iura sama sekali tidak diberikan senjata yang bagus. Itulah yang membuat Iura dendam. Ketika mereka turun ke bawah, orang yang berada di atas memukul alat-alat mereka untuk menarik perhatian zombie. Ketika mereka sampai di bawah, lampu basement tiba-tiba hidup dan muncul musik yang sangat keras. Itulah yang membuat para zombie langsung mengikuti sumber suara tersebut. Dan ternyata, di balik kekacauan ini, ialah Iura yang sengaja melakukannya untuk membalas dendam atas pengkhianatan yang didapatkannya. Tetapi ada yang aneh, salah satu zombie ada yang tidak tertarik untuk mengejar sumber suara tersebut, tetapi malah bersiap-siap mau meloncat ke atas gedung setinggi 7 meter. Wow, dan tatara, zombie itu berhasil sampai ke atas dan membunuh satu persatu orang yang ada di atas kecuali Hiromi dan Yabu. Di bawah, keadaan ricuh, banyak yang sudah terinfeksi. Hideo hanya bisa bersembunyi di dalam sebuah loker. Saat bersembunyi, dia mendengar suara Yabu meminta tolong dan memanggil namanya. Dan dia memutuskan untuk keluar. Ketika keluar, wah, dia diserang 2 ZQN. Tapi ternyata hanya khayalan dan itu bukan terjadi satu kali. Berkali-kali dia menghayal, memikirkan caranya untuk keluar dari loker tersebut, tetapi tak ada jalan keluar sama sekali. Sampai akhirnya, kali ini dia benar-benar memutuskan untuk keluar. Tapi, tak ada zombie satupun. Tak lama kemudian, salah satu zombie mendekatinya, dan dia terkena gigitan asli oleh zombie. Tapi dia tidak terinfeksi, karena ternyata dia memakai jam tangan dari siku sampai pergelangan tangannya. Kemudian dia memberitahu Yabu kalau dia akan menyelamatkannya. Mendengar itu, Yabu menggendong Hiromi turun ke bawah untuk bertemu Hideo. Di bawah, Yabu bertemu Iura yang ingin melarikan diri. Tetapi Iura bersikap aneh. Ternyata dia sudah terinfeksi. Tak berapa lama, Iura berubah menjadi zombie dan mengejar Yabu.
Pada saat yang tepat, Hideo datang dan menembak kepala dan tangan Iura sampai hancur. Ketika itu, Hideo membawa Yabu dan Hiromi untuk kabur. Ketika hendak kabur, Hideo bertemu dengan anggota lainnya yang selamat, tapi dia malah membawa zombie di belakangnya. Mereka pun berlari untuk menyelamatkan diri. Buruknya, mereka malah terkepung oleh zombie di kiri dan di kanan. Tak ada cara lain, Hideo dan yang lain menghadapi zombie itu, tapi sayangnya dua anggota yang selamat tadi malah terkena gigitan zombie dan terinfeksi. Dan tersisalah Hideo, Yabu, dan Hiromi. Hideo terus menembaki para zombie tepat di kepalanya satu persatu sambil menghitung berapa peluru yang dia punya. Dan semua zombie pun mati. Hanya tersisa satu zombie yang masih hidup, yaitu zombie yang meloncat ke atas gedung. Hideo berkali-kali menembaki, tetapi zombie itu tak mati-mati. Hideo pun kehabisan peluru, tetapi di antara zombie yang mati, ada sebuah peluru yang tersisa. Hideo pun berlari untuk mengambil peluru tersebut. Hideo pun mengambil peluru itu dan menembaki tepat di kepala zombie tersebut. Tapi ternyata zombie itu belum mati dan dia malah berlari mengincar Yabu dan Hiromi. Tak tinggal diam, Hideo pun berlari dan memukul kepala zombie tersebut dengan pistol. Hideo, Yabu, dan Hiromi pun selamat. Mereka melanjutkan perjalanan mereka menggunakan mobil. Dan film pun tamat. Film ini kayak menunjukkan From a Zero to Hero, yang menunjukkan seseorang yang awalnya pecundang berubah menjadi seorang pahlawan. Oke, terima kasih untuk semuanya yang udah dengerin review film di sini. Mohon maaf kalau ada kata dan penjelasan yang masih kurang. Semoga suka ya. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, komen kalau ada film yang mau aku review, like dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa, terima kasih.